Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas hari ini adalah analisis regresi menggunakan Jamovi. Sebelum memulai materi tutorial, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis regresi. Jadi, analisis regresi itu adalah seperangkat metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antar variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Nah, ini dapat digunakan juga untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan untuk pemodelan hubungan masa depan di antara mereka. Jadi pada prinsipnya analisis regresi ini digunakan untuk meramalkan sebuah variabel. Yang diramalkan itu kita sebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan yang prediktornya, yang mempengaruhinya, kita sebut sebagai variabel independen. Namun sebelum membahas regresi, saya akan menjelaskan juga mengenai korelasi. Jadi korelasi dan regresi ini adalah dua teknik yang seringkali dianalisis secara bersamaan. Biasanya itu adalah regresi dulu, kemudian baru korelasi dulu, kemudian baru regresi. Jadi kalau untuk korelasi itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur hubungan, ya, kekuatan hubungan dan arah hubungan. Sementara untuk regresi itu adalah teknik yang menggunakan hubungan historis. Jadi sifatnya adalah untuk memprediksi nilai masa depan dari variabel dependen. Biasanya untuk teknik regresi, biasanya korelasi itu langsung dianalisis gitu. Tapi kalau kita cuma menggunakan korelasi, maka regresinya tidak perlu dianalisis. Jadi pada prinsipnya untuk regresi itu, kalau menggunakan regresi, maka otomatis kita akan menghitung korelasi. Sementara kalau kita menggunakan korelasi, ya belum tentu kita menggunakan regresi sebagai lanjutannya. Kalau dilihat dari definisi, jelas bahwa kalau untuk korelasi ini berarti hubungannya itu setara gitu ya. Jadi tidak ada variabel bebas, tidak ada variabel terikat. Jadi secara kebetulan dia saling berhubungan. Tapi kalau kita berbicara mengenai regresi, maka ada sebab dan ada akibat. Makanya sebab itu kita sebut sebagai variabel bebas atau variabel independen, sedangkan akibatnya kita sebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Nah, untuk jenisnya sendiri, untuk korelasi ini ada dua, yaitu parametrik dan non parametrik. Jadi kalau untuk non parametrik biasanya pakai Spearman rank. Kemudian kalau untuk yang parametrik biasanya pakai product moment coefficient, ya, person product moment. Nah, untuk regresi sendiri ada banyak teknik yang sekarang ini berkembang, mulai dari regresi sederhana, kemudian berganda, ada juga regresi logistik, kemudian ada regresi nonlinear, dan seterusnya. Ada banyak sekali jenis regresi yang sekarang ini digunakan oleh para peneliti. Selanjutnya kita beralih pada penjelasan mengenai regresi. Jadi dalam penelitian itu regresi itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Untuk regresi sederhana berarti kita di sini menempatkan satu variabel bebas, yaitu yang mempengaruhi, kemudian satu variabel terikat atau variabel outcome. Ini adalah dampak dari variabel bebas. Ini biasa juga kita sebut sebagai bebas dan terikat, ya, X dan Y. Kemudian untuk regresi berganda biasanya lebih dari satu variabel bebas. Jadi misalnya ada dua atau tiga variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Nah, contoh untuk variabel regresi sederhananya, misalnya kita ingin menguji pengaruh seberapa besar masa kerja berpengaruh terhadap gaji. Ini berarti cuma satu, masa kerjanya adalah variabel bebas, kemudian gaji adalah variabel terikat. Kemudian kalau untuk regresi berganda, misalnya kita punya tiga variabel bebas, yaitu masa kerja, jumlah jam kerja, dan pendidikan. Sementara untuk variabel terikatnya adalah gaji. Jadi perbedaannya antara sederhana dan berganda adalah pada jumlah variabel bebas yang digunakan.
Kalau lebih dari satu variabel bebas, berarti yang kita gunakan adalah regresi linear berganda. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat? Nah, kalau dalam penelitian ilmiah, berarti dasar kita untuk menetapkan sebuah variabel itu dia sebagai variabel outcome atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhinya itu didasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak variabel, tidak bisa secara sembarangan kita tempatkan dia sebagai variabel bebas atau terikat, tapi kita harus punya dasar yang berasal dari teori tertentu atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, dalam ini saya berbicara dalam konteks penelitian ilmiah. Jadi awal mula itu ketika kita akan menguji pengaruh atau menguji hubungan antara dua variabel, itu berarti kita awalnya adalah menetapkan rumusan masalah dulu atau pertanyaan penelitian. Nah, untuk kasus ini misalnya saya ingin merumuskan sebuah pertanyaan, apakah promosi itu berpengaruh terhadap penjualan gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian yang biasanya ada di bab 1 skripsi gitu ya. Jadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu adanya di bab 1. Nah, kemudian dari pertanyaan penelitian ini kita baru memformulasikan hipotesis. Jadi dasar hipotesis atau statement dugaan yang kita ajukan itu adalah dari teori dan penelitian sebelumnya. Makanya sebelum mengajukan hipotesis kita harus membuat landasan berpikir dulu. Jadi landasan berpikir yang berasal dari pendapat ahli atau teori tertentu. Nah, di sini contohnya misalnya kita masukkan pendapat dari Kotler, kemudian kita dukung dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini yang menemukan bahwa promosi itu secara positif mempengaruhi penjualan. Nah, dari dasar itu teori dan penelitian sebelumnya, maka baru kita rumuskan hipotesis berupa statement yang kita nyatakan bahwa promosi secara positif berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Jadi sebelum menentukan statement hipotesis ini kita harus punya dasar dulu. Dasarnya teori dan penelitian sebelumnya. Kemudian step selanjutnya baru kita rumuskan hipotesis uji. Untuk hipotesis uji ini ada yang dikenal sebagai H0 dan H1. H1 ini adalah hipotesis yang ingin kita dukung. Jadi kalau seandainya statement kita menyatakan bahwa promosi itu berpengaruh terhadap penjualan, maka ini otomatis menjadi H1. Sementara H0 itu adalah lawan dari H1. Jadi kalau H1-nya kita bilang mempengaruhi yang berasal dari statement kita di sini, kemudian turun menjadi H1, maka H0 adalah lawannya. Nah, dalam statistik yang diuji itu adalah H0. Kita ingin menolak H0 supaya menerima H1. Nah, untuk kriteria penolakannya itu didasarkan pada p-value atau signifikansi. Jadi misalnya kalau seandainya sig-nya kurang dari 0,05, maka kita bisa menolak H0. Kalau H0 ditolak berarti H1-nya diterima. Kita bisa menerima H0 jika signifikansi atau p-value-nya lebih besar dari 0,05. Berarti ini tidak signifikan pengaruhnya, berarti kita menerima H0. Sebagai tambahan, sig ini atau p-value ini adalah error ya. Jadi pada dasarnya di sini yang kita pakai itu adalah nilai alfa atau sig-nya itu sebesar 0,05. Artinya kalau seandainya errornya lebih besar dari 0,05 berarti H0-nya diterima. Kalau seandainya errornya lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya kita tolak. Jadi ini adalah standar yang digunakan untuk menerima atau menolak H0. Kita langsung masuk pada contoh kasus. Jadi di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai apakah biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berpengaruh terhadap penjualan. Jadi ini adalah data yang dikumpulkan dari 200 dealer. Ini saya scroll ke bawah. Ini adalah 200 dealer, sementara
untuk datanya sendiri adalah diambil dalam satu waktu atau data tahunan. Jadi 200 dealer, sementara untuk kotanya sendiri ini kodenya kode 1 sampai dengan kode 5, berarti ada di 5 kota. 5 kota dari 200 dealer mobil. Nah, yang ingin kita uji adalah apakah biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berpengaruh terhadap penjualan mobil ya. Jadi kalau secara logika biasanya promo ini seperti hipotesis yang sudah kita susun, semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan itu akan memiliki efek positif terhadap penjualan. Artinya promo ini digunakan untuk menarik pelanggan, dan ini akan nanti kita uji menggunakan Jamovi. Kita sudah masuk ke program Jamovi. Ini bagi yang belum tahu cara open atau impor, silahkan lihat video sebelumnya, video awal mengenai pengenalan Jamovi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan setting ya. Jadi promo ini sepertinya kodenya ini masih nominal. Jadi kalau dari sini kita bisa cek datanya, kemudian ini variabel, kita edit. Nah, untuk promonya ini masih nominal, jadi kita ganti menjadi continuous. Kemudian SPGM juga ini continuous. Ini semuanya tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan tadi itu cuma promo dan sales. Ini kita ganti menjadi continuous. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang sudah berubah, labelnya sudah berubah menjadi data continuous. Yang pertama kita lakukan sesuai dengan materi ini adalah kita melakukan analisis korelasi. Untuk menganalisis korelasi, kita masuk di menu atasnya ini, analyze, kemudian pilih regression, kemudian di sini ada correlation metric ya. Ini silahkan dimasukkan promo karena kita ingin melihat dulu hubungan antara promo dan sales ini seperti apa. Kemudian untuk correlation koefisiennya kita gunakan persen karena ini adalah data continuous. Nah, kalau Spearman ini adalah data ordinal gitu ya, atau data nominal. Kalau jadi misalnya kalau skor aslinya itu bentuknya masih poinnya 1, 2, 3, 4, 5 yang berasal dari data ordinal, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, maka yang digunakan adalah Spearman. Yang kita pakai adalah percent karena ini adalah data continuous. Kita aktifkan yang di sini flag signifikan, kemudian N-nya juga kita aktifkan di sini. Ini kita sudah plot correlation-nya juga boleh diaktifkan supaya kita bisa lihat modelnya seperti apa untuk plotting grafiknya. Ini masih kita tunggu, kemudian klik OK. Nah, dari output kita bisa lihat ini untuk angka korelasinya sendiri ini sebesar 0,662 dan dia p-value-nya adalah kurang dari 0,001. Ini sangat signifikan. Kemudian untuk N-nya ini adalah jumlah sampel kita, jumlah data kita sebanyak 200. Jadi kita bisa memprediksi awal bahwa hubungan antara promo dan penjualan atau sales ini adalah positif. Artinya kalau promonya naik maka penjualannya juga akan naik. Nah, untuk plotting ya kita bisa lihat di sini arahnya ini, titik-titiknya ini semuanya mendekat ke garis diagonal. Ini sebetulnya bisa kita nyatakan ini korelasinya relatif kuat ya. Jadi nanti saya akan kasih lihat perbandingannya dengan pedoman untuk menentukan arahnya. Nah, korelasi kita tadi itu adalah 0,662, jadi masuknya kategorinya sedang ya. Jadi kalau kuat itu di atas 0,70. Nah, untuk di plottingnya sendiri kita bisa lihat tadi modelnya seperti ini. Dia mendekat, arahnya dari kiri ke kanan itu adalah ke atas, artinya korelasinya adalah positif gitu. Korelasi ini sebetulnya cuma untuk gambaran awal saja. Nanti pun ketika kita menganalisis regresi, korelasinya pun akan dihitung ya.
Oke, sekarang kita masuk ke regresinya. Nih korelasi cuma sekedar pengantar saja. Untuk masuk ke regresi, silakan klik regression, kemudian pilih linear regression. Kemudian untuk yang dependent variable, ini adalah variabel terikat ya. Terikatnya adalah sales. Kemudian untuk covariatnya adalah kita masukkan promo. Nah, ini adalah model awalnya sudah kelihatan di sini. Kemudian untuk asumsinya, karena asumsi regresi itu butuh asumsi normalitas ya. Jadi ini saya cek normality test, QQ plot, kemudian residual plot, cook distance-nya juga saya cek. Ini untuk jaga-jaga kalau seandainya datanya tidak normal, jadi kita bisa mendeteksi outlier-nya di mana. Untuk model fit kita aktifkan, saya masukkan f-test, kemudian adjusted R-square-nya nggak saya masukkan karena ini cuma satu variabel bebas. Kemudian model koefisiennya kita aktifkan standardized estimate-nya. Ini adalah model standarnya. Kemudian yang ini sudah tidak perlu. Nah, kita finishkan di sini. Nah, oke. Sekarang kita bisa lihat untuk R atau korelasinya ini sama dengan korelasi yang kita peroleh di analisis sebelumnya. Ini korelasinya 0,662. Jadi kalau kita menganalisis regresi, korelasinya otomatis juga dianalisis gitu ya. Jadi korelasinya adalah sebesar 0,662. Untuk R-square atau koefisien determinasinya ini sebesar 0,438. Nah, untuk interpretasi R-square-nya ini kita bisa maknakan bahwa kemampuan promosi menjelaskan variasi atau perubahan penjualan itu sebesar 43,8%. Jadi R-square ini dikali 100 itu biasa juga kita sebut sebagai koefisien determinasi ya, atau sumbangan efektif. Jadi ini dikali 100 berarti 43,8% penjualan itu mampu dijelaskan oleh promosi. Jadi besaran koefisien determinasinya sebesar 43,8%. Ini lumayan bagus. Kemudian kita masuk ke model koefisiennya. Nah, ini untuk persamaan regresi nanti kita peroleh dari sini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah efek dari promo ini signifikan terhadap sales. Nah, di sini kita bisa lihat p-value-nya ini kurang dari 0,001, berarti ini signifikan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa promo ini memang terbukti signifikan memengaruhi sales ya. Penjualan mobilnya secara signifikan dipengaruhi oleh promo. Ini adalah untuk angka koefisiennya, kemudian ini p-value, ini adalah t-hitung, ini adalah standar estimate-nya. Yang digunakan untuk persamaan regresi adalah angka yang di sini. Jadi ini nanti yang akan kita tulis sebagai persamaan regresinya. Kalau untuk standar estimate ini sebetulnya kita ingin, kalau seandainya variabel bebasnya lebih dari satu, kita gunakan untuk membandingkan mana yang paling efektif ya, atau mana yang paling besar pengaruhnya. Sementara untuk persamaan yang kita pakai adalah yang di sini. Nah, untuk berikutnya lihat asumsinya. Untuk asumsi normalitas kita bisa tentukan dari tiga teknik ini, ada Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. Ini sebetulnya aslinya itu cuma Shapiro-Wilk, tapi kita bisa tambahkan teknik yang lain itu dengan mengaktifkan modul ya. Jadi untuk modul supaya ada Kolmogorov-Smirnov-nya ini kita tambahkan di modul sini. Nah, untuk di modul itu kita pakai more test gitu ya. Jadi more test. Jadi kalau seandainya yang belum diinstal ya silahkan diinstal dulu more test. Yang kita geser. Ini adalah more test. Ini diinstal, yang di saya sudah terinstall. Jadi kalau yang belum terinstall silahkan diinstal dulu more testnya ini untuk mengeluarkan teknik tambahan Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling ya, untuk
pengujian di regresi. Nah, berikutnya heterokedastisitas. Ini juga kita bisa lihat semua p-value sama seperti normalitas. Parameternya adalah p-value-nya harus lebih besar dari 0,05. Untuk heterokedastisitas juga sama, ini harus lebih besar dari 0,05. Artinya kalau untuk normalitas p-value lebih besar dari 0,05, berarti kita bisa nyatakan residualnya berdistribusi normal. Untuk heterokedastisitas juga sama, ini p-value lebih besar dari 0,05, berarti kita bisa nyatakan bahwa model kita ini terbebas dari masalah heterokedastisitas. Nah, untuk asumsi cek yang lain itu, ini adalah normalitas juga di QQ-plot ini. QQ-plot ini untuk dinyatakan normal, ini titik-titik data ini titik-titik data harus mendekati garis diagonal. Dia menjadi tidak normal kalau seandainya titik-titiknya menyebar ke segala arah gitu ya, menjauh dari garis diagonal. Itu kita bisa nyatakan residualnya tidak berdistribusi normal. Jadi pendekatan untuk menguji normalitas itu bisa menggunakan pendekatan statistik yang ini, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling ini, atau menggunakan grafik ya, QQ-plot. Nah, di QQ-plot parameternya seperti itu. Jadi titik-titiknya harus mendekati garis diagonal. Ini saya copy dari Jamovi tadi ya. Ini untuk kita buat interpretasinya, berarti tadi itu parameter uji kita itu p-value-nya kurang dari 0,05, berarti tolak H0, berarti yang kita terima adalah HA atau H1 ya. Jadi memang terbukti bahwa promosi itu signifikan mempengaruhi penjualan. Nah, untuk angka persamaan regresinya ini kita bisa susun gitu ya. Untuk persamaan regresi kan Y sama dengan A plus BX untuk yang regresi sederhana. Jadi kita bisa susun untuk persamaannya, yaitu penjualan sama dengan 74,95. Ini adalah konstanta yang kita peroleh dari sini. Cuma saya bulatkan. Kemudian untuk angka koefisiennya adalah 0,0675, adalah angka yang ini. Nah, ini kemudian ini adalah nilai X ya, biaya promosi. Persamaan ini kita bisa interpretasikan. Jadi untuk konstanta ini, konstanta sebesar 74,95 ini maknanya adalah kalau seandainya promosinya 0, maka penjualan mobil pada dealer tersebut sebanyak 74,95 unit. Ini kita bulatkan 75 unit ya. Jadi kalau seandainya perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya promosi, maka penjualan mobilnya itu diperkirakan sebesar 75 unit. Jadi asumsinya adalah promonya adalah 0 untuk konstanta. Sementara untuk koefisiennya ini sebesar 0,0675. Maknanya adalah setiap kenaikan 1 juta rupiah pada biaya promosi, karena satuannya adalah juta rupiah tadi ya, jadi jutaan rupiah. Setiap kenaikan 1 juta pada biaya promosi, maka akan menaikkan penjualan mobil besar 0,067 unit. Jadi karena arahnya positif, maka interpretasinya juga adalah positif. Jadi kalau biaya promosinya naik 1 juta, maka penjualan mobilnya akan naik sebesar 0,0675 unit. Nah, dari persamaan ini kita bisa membuat peramalan atau memprediksi penjualan. Ini kasusnya misalnya taruhlah dealer itu mengeluarkan biaya promosi 100 juta. Maka kita bisa memprediksi kira-kira berapa penjualan mobil yang akan diperoleh oleh dealer itu. Ini kita tulis persamaannya seperti ini. Kemudian ini adalah konstantanya yang tadi itu, ini adalah koefisiennya, ini kemudian angka simulasinya, angka X-nya. Tadi itu kita membuat simulasi kalau seandainya perusahaan mengeluarkan biaya promosi sebesar 100 juta. Jadi ini tinggal dikali saja. Jadi konstanta ditambah koefisiennya dikali 100 ya, angka X-nya. Nah, ini persamaan awalnya. Bagian terpenting dalam pembuktian sebuah hipotesis itu yang kita peroleh dari analisis statistik itu adalah kesimpulan dan implikasi ya.
Jadi di penelitian kita ini kita bisa menyatakan bahwa eh, biaya promosi itu memiliki efek positif terhadap penjualan. Nah, untuk implikasinya berarti seperti apa? Jadi kalau seandainya promo itu dapat meningkatkan penjualan, maka kita bisa memberikan saran kepada dealer atau perusahaan kalau seandainya mau meningkatkan penjualan, maka biaya promosinya harus ditingkatkan. Itu adalah sifatnya praktis ya, implikasi praktis. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau hasilnya berbeda gitu ya, misalnya hasil statistik kita tidak menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan biaya promosi terhadap penjualan. Itu berarti saran kita kepada perusahaan adalah harus mengecek kembali efektivitas promosinya. Jadi kalau seandainya hasil statistiknya tidak mendukung hipotesis, maka kita harus memberikan saran agar perusahaan mengecek efektivitas biaya atau media promosinya ya. Bisa jadi promosi yang digunakan itu tidak sesuai gitu ya, tidak efektif untuk meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli mobil. Nah, sebagai tambahan, jadi kalau dari kata hipotesis, di sini misalnya kita menyatakan bahwa dia berpengaruh, pengaruh, kemudian positif dan signifikan. Ini adalah tiga konsep yang berbeda ya. Jadi pengaruh itu adalah angkanya, kemudian positif adalah arahnya, kemudian signifikan yang kita uji melalui error atau p-value. Jadi misalnya angkanya boleh ada, pengaruhnya ada, tapi tidak signifikan. Berarti bahasanya adalah biaya promosi berpengaruh namun tidak signifikan karena angkanya tidak nol gitu ya. Jadi pengaruhnya ada tapi tidak signifikan. Dengan kata lain, kalau seandainya hasil kita tidak bisa membuktikan signifikansi hubungan antar dua variabel, itu bukan berarti hasil kita itu berbeda dengan teori. Jadi terkadang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa hasil yang tidak signifikan itu berbeda dengan teori. Jadi tidak seperti itu. Jadi maknanya sebetulnya kalau seandainya kita tidak bisa membuktikan teori atau hipotesis yang sudah kita ajukan, itu artinya data kita yang tidak berhasil membuktikan efek tersebut. Jadi problemnya ada di data kita, jadi bukan dari teorinya. Dengan kata lain, kalau seandainya kita tidak berhasil membuktikan hipotesis, itu problemnya ada di data kita. Jadi gimana caranya supaya signifikan hasilnya gitu? Nah, itu sebetulnya kalau di statistik itu prinsipnya data. Jadi kalau untuk data yang seperti kita gunakan seperti ini, mungkin kalau datanya kita tambah, mungkin hasilnya akan lebih baik gitu ya. Jadi problemnya ada di data, bukan berarti kita berbeda dengan teori, kita melawan teori, tidak seperti itu, tapi data kita yang tidak berhasil membuktikan teori tersebut. Saya pikir untuk regresi sederhana ini relatif mudah dan diaplikasikan dengan Jamovi pun mudah. Kita ketemu lagi di analisis berikutnya, tutorial mengenai regresi linear berganda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.